Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giva Rafianda dengan NIM 21042273. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang Structuring Policy Problems and Forecasting Expected Policy Outcomes. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kebijakan dosen pengampunya yaitu Bapak Iip Permana STMT. Materi pertama yaitu Structuring Policy Problems. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama sifat masalah kebijakan, yang kedua karakteristik masalah kebijakan, yang ketiga penataan masalah dalam analisis kebijakan, yang keempat model kebijakan dan penataan masalah, dan yang kelima metode penataan masalah. Yang pertama saya akan menjelaskan sifat masalah kebijakan. Apa itu masalah kebijakan? Masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai, atau peluang perbaikan yang belum terrealisasi. Informasi tentang sifat, ruang lingkup, dan tingkat keparahan suatu masalah dihasilkan dengan menerapkan prosedur analitik kebijakan dalam penataan masalah. Penataan masalah merupakan sistem panduan utama yang mempengaruhi keberhasilan tahapan analisis kebijakan lainnya. Pemecahan masalah versus penataan masalah. Analisis kebijakan sering digambarkan sebagai metodologi pemecahan masalah. Gambaran pemecahan masalah secara keliru menunjukkan bahwa analis dapat berhasil mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merekomendasikan solusi untuk suatu masalah tanpa menginvestasikan banyak waktu dalam merumuskan masalah tersebut. Analisis kebijakan paling baik dilihat sebagai suatu proses yang dinamis dan bertingkat, di mana metode penataan masalah sangat penting bagi keberhasilan metode pemecahan masalah. Metode penataan masalah berbeda dengan metode pemecahan masalah karena pertanyaan yang dirancang untuk dijawab berbeda. Metode pemecahan masalah akan lebih tepat dan efektif bila kita mengetahui secara pasti masalah apa yang harus diselesaikan. Yang kedua yaitu karakteristik masalah kebijakan. Ada beberapa karakteristik penting dari masalah kebijakan. Yang pertama, saling ketergantungan. Masalah kebijakan di satu bidang seringkali berdampak pada masalah kebijakan di bidang lainnya. Sistem permasalahan yang saling bergantung memerlukan pendekatan yang holistik. Yang kedua, ada subjektivitas. Permasalahan sebagian bersifat subjektif dan sebagian bersifat objektif. Suatu karakterisasi yang didukung oleh doktrin epistemologis relativisme objektif. Masalah bersifat relatif namun tetap objektif. Yang ketiga, kepalsuan. Permasalahan kebijakan hanya mungkin terjadi ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah suatu situasi permasalahan. Dan yang keempat, ketidakstabilan. Mungkin terdapat banyak solusi yang berbeda untuk suatu masalah, sama banyaknya dengan definisi dari masalah tersebut. Masalah dan solusi selalu berubah-ubah, karenanya masalah tidak tetap terpecahkan. Problem versus isu. Permasalahan kebijakan dapat diklasifikasikan menurut jenis hierarkinya, yaitu mayor, sekunder, fungsional, dan minor. Permasalahan utama adalah permasalahan yang dihadapi pada tingkat pemerintahan tertinggi di dalam dan di antara yurisdiksi nasional, regional, dan lokal. Isu-isu utama biasanya melibatkan pertanyaan tentang misi lembaga, yaitu pertanyaan tentang sifat dan tujuan suatu organisasi. Isu-isu sekunder adalah isu-isu yang terletak pada tingkat program lembaga di tingkat federal, negara bagian, dan lokal. Isu sekunder melibatkan penetapan prioritas program dan definisi kelompok sasaran dan penerima manfaat. Isu-isu fungsional adalah isu-isu yang terletak pada tingkatan program dan proyek yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan mengenai penganggaran, keuangan, dan pengadaan. Ada 3 kelas masalah kebijakan, yaitu masalah terstruktur dengan baik, masalah cukup terstruktur, dan masalah tidak terstruktur. Yang pertama, saya akan menjelaskan masalah terstruktur dengan baik. Ada beberapa kriteria, yaitu dalam pengambilan keputusan terdapat satu pengambilan keputusan. Yang kedua, elemen alternatif, yaitu bersifat tetap. Yang ketiga, elemen utilitas atau nilai, yaitu bersifat konsensus. Yang keempat, elemen hasil, yaitu yakin. Dan yang kelima, kemungkinan bersifat deterministik,
Yang kedua, masalah cukup terstruktur. Dalam pengambilan keputusan, masalah ini sedikit. Dalam elemen alternatif, masalah ini terbatas. Dalam elemen utilitas atau nilai bersifat tawar-menawar. Elemen hasil cukup terstruktur ini tidak pasti dan elemen kemungkinan cukup terstruktur ini patut dihargai. Dan masalah tidak terstruktur ini juga mempunyai karakteristik, yaitu dalam elemen pengambilan keputusan, pada masalah ini banyak pengambilan keputusan. Pada elemen alternatif, masalah tidak terstruktur ini tak terbatas. Pada elemen utilitas atau nilai, masalah tidak terstruktur ini bersifat konflik. Pada elemen hasil, masalah tidak terstruktur ini berisiko. Dan pada elemen kemungkinan, masalah tidak terstruktur ini patut dihargai. Yang ketiga, penataan masalah dalam analisis kebijakan. Yang pertama, saya akan membahas tentang kreativitas dalam penataan masalah. Penataan masalah bersifat kreatif sepanjang, yang pertama, produk analisisnya cukup baru, sehingga sebagian besar orang tidak dapat atau tidak mau melakukannya telah sampai pada solusi yang sama. Yang kedua, proses analisis cukup tidak konvensional, sehingga melibatkan modifikasi atau penolakan terhadap ide-ide yang telah diterima sebelumnya. Yang ketiga, proses analisis memerlukan motivasi dan ketekunan yang cukup tinggi, sehingga analisis berlangsung dengan intensitas tinggi atau dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, produk analisis dianggap berharga karena memberikan manfaat yang sesuai solusi untuk masalah tersebut. Dan yang kelima, masalah yang diajukan pada awalnya begitu ambigu, kabur, atau tidak jelas, sehingga menjadi masalah utama. Tantangannya adalah merumuskan masalah itu sendiri. Adapun tahapan penataan masalah bisa dilihat pada gambar di samping ini. Penataan masalah memiliki 4 fase yang saling terkait, yaitu yang pertama, pencarian masalah, yang kedua, penggambaran masalah, yang ketiga, spesifikasi masalah, dan yang keempat, penginderaan masalah. Yang keempat, saya akan menjelaskan materi tentang model kebijakan dan penataan masalah. Model kebijakan dapat dinyatakan dalam bentuk, konsep, diagram, grafik, atau persamaan, dan dapat digunakan tidak hanya untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi aspek suatu masalah, namun juga untuk menyelesaikannya dengan merekomendasikan tindakan. Model kebijakan dapat memainkan peran penting dalam analisis kebijakan dengan memaksa para analis untuk membuat asumsi mereka secara eksplisit, dan menantang kebijaksanaan konvensional. Ada beberapa model kebijakan, yaitu yang pertama model deskriptif, yang kedua model normatif, yang ketiga model verbal, yang keempat model simbolik, yang kelima model prosedural, dan yang keenam model sebagai pengganti dan perspektif. Yang pertama, saya akan menjelaskan model deskriptif. Model deskriptif menjelaskan atau memprediksi penyebab dan konsekuensi pilihan kebijakan. Model deskriptif digunakan untuk memantau hasil dari tindakan kebijakan. Model deskriptif juga digunakan untuk memperkirakan kinerja perekonomian, permintaan energi, pemanasan global, dan hasil kebijakan masa depan lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan model normatif. Di antara banyak jenis model normatif yang digunakan oleh analis kebijakan adalah model yang membantu menentukan tingkat kapasitas layanan yang optimal, waktu layanan dan perbaikan yang optimal, volume dan waktu pemesanan yang optimal, dan pengembalian investasi publik yang optimal. Model normatif yang sederhana dan familiar adalah bunga majemuk. Model bunga majemuk adalah SN sama dengan 1 tambah R N kali SO. Keterangannya yaitu SN ini adalah jumlah tabungan yang akan terakumulasi dalam beberapa tahun tertentu. SO adalah tabungan awal, 1 tambah R kali N adalah laba atas investasi yang konstan, 1 ditambah tingkat bunga, dan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada model verbal. Model dapat diekspresikan dalam 3 cara, yaitu secara verbal, simbolis, dan prosedural. Model verbal seringkali menjadi bagian argumen kebijakan dan diungkapkan dalam bentuk narasi.
Model verbal relatif mudah dikomunikasikan di antara para ahli dan orang awam, yang biayanya rendah. Potensi keterbatasan model verbal adalah bahwa alasan yang diberikan untuk prediksi atau rekomendasi mungkin tersirat atau tersembunyi, sehingga sulit untuk mengkaji argumen secara kritis. Yang keempat, model simbolik. Model simbolik menggunakan notasi matematika atau logika untuk menggambarkan hubungan antar variabel kunci yang diyakini menjadi ciri suatu masalah. Prediksi atau solusi optimal diperoleh dari model simbolik dengan menggunakan metode matematika, statistik, dan logika. Keterbatasan praktis model simbolik adalah bahwa hasilnya mungkin tidak mudah diinterpretasikan, bahkan di kalangan spesialis, karena makna simbol mungkin tidak didefinisikan secara memadai. Model deskriptif simbolik yang sering digunakan adalah persamaan linear sederhana, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Gambarnya ada di samping ya teman-teman. Yang kelima ada model prosedural. Model prosedural memanfaatkan mode ekspresi simbolik. Perbedaan utama antara model simbolik dan prosedural adalah model simbolik menggunakan data aktual untuk memperkirakan hubungan antara variabel kebijakan dan hasil, sedangkan model prosedural mengasumsikan atau mensimulasikan hubungan tersebut. Meskipun kekuatan model prosedural adalah kemungkinan simulasi dan pencarian yang kreatif, terkadang sulit menemukan bukti untuk membenarkan asumsi model. Dan model terakhir yaitu model sebagai pengganti dan perspektif. Model pengganti diasumsikan sebagai pengganti atau proksi terhadap permasalahan substantif. Model pengganti didasarkan disadari atau tidak pada asumsi bahwa masalah formal merupakan representasi valid dari masalah substantif. Sebaliknya, model perspektif dipandang sebagai salah satu di antara beberapa cara yang lain mungkin untuk memandang suatu masalah substantif. Model perspektif berasumsi bahwa permasalahan formal tidak akan pernah bisa menjadi representasi valid sepenuhnya dari permasalahan substantif. Materi terakhir, saya akan menjelaskan tentang metode penataan masalah. Yang pertama ada analisis batas. Tugas penting dari penataan masalah adalah memperkirakan apakah sistem rumusan masalah individual yang kita sebut metaproblem relatif lengkap. Yang kedua ada analisis klasifikasi. Teknik untuk memperjelas konsep yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengklarifikasikan situasi masalah. Yang ketiga ada analisis hierarki, teknik untuk mengidentifikasikan kemungkinan penyebab suatu masalah. Yang keempat ada sinektik, yaitu metode yang dirancang untuk mendorong pengenalan masalah analog. Yang kelima ada bertukar pikiran, merupakan metode untuk menghasilkan ide, tujuan, dan strategi yang dapat membantu mengkonseptualisasikan situasi masalah. Dan yang keenam adalah analisis perspektif berganda, yaitu metode untuk memperoleh wawasan terhadap permasalahan dengan menerapkan 3 jenis perspektif pribadi, organisasional, dan teknis terhadap situasi permasalahan. Materi kedua, saya akan menjelaskan tentang forecasting expected policy outcomes. Pokok pertama yaitu peramalan dalam analisis kebijakan. Peramalan adalah serangkaian prosedur untuk menciptakan informasi tentang keadaan masyarakat di masa depan berdasarkan informasi masa kini dan masa lalu. Perkiraan mempunyai 3 bentuk utama, yaitu yang pertama, ekstrapolasi. Adalah perkiraan yang didasarkan pada proyeksi tren saat ini dan tren historis di masa depan. Proyeksi seringkali menimbulkan pertanyaan tentang validitas kesimpulan berdasarkan informasi yang dihasilkan dari ekstrapolasi tren masa lalu ke masa depan, misalnya melalui analisis deret waktu. Yang kedua, ada prediksi, adalah perkiraan yang didasarkan pada penjelasan teoritis mengenai penyebab terjadinya tren di masa lalu harus terulang kembali di masa depan. Dan yang ketiga, pertimbangan ahli, adalah ramalan yang didasarkan pada
pengalaman profesional, dan wewenang orang-orang yang dianggap mempunyai kemampuan khusus untuk meramalkan keadaan masyarakat di masa depan. Nilai peramalan. Yang pertama, perkiraan prediktif yang menggunakan model kausal kira-kira 3 kali lebih akurat dibandingkan perakiraan ekstrapolatif sederhana. Yang kedua, perkiraan berdasarkan penilaian ahli yang menggunakan beberapa putaran atau delphi teknik meningkatkan akurasi pada sekitar 70% kasus dibandingkan dengan metode yang menggunakan penilaian ahli satu kali sebagai bagian dari proses yang sebagian besar tidak terstruktur, yang merupakan prosedur standar yang digunakan bersama panel ahli di berbagai bidang seperti kesehatan dan kedokteran, lingkungan, dan perekonomian. Dan yang ketiga, perkiraan prediktif berdasarkan model teoritis tampaknya tidak lebih akurat dibandingkan perakiraan berdasarkan penilaian pakar, meskipun perakiraan berdasarkan model teoritis ditambah penilaian pakar mengungguli perakiraan ekstrapolatif. Ada beberapa jenis perkiraan, yaitu keakuratan perkiraan, perbandingan hasil metode peramalan, dan konteks. Yang pertama, saya akan menjelaskan keakuratan perkiraan. Keakuratan perkiraan yang relatif sederhana berdasarkan ekstrapolasi tren dalam satu variabel. Yang kedua, perbandingan hasil metode peramalan, sebanding dengan prediksi yang didasarkan pada ekstrapolasi tren dan penilaian para ahli. Dan yang ketiga, konteks. Asumsi model dan hasilnya sensitif terhadap kelembagaan, konteks temporal, dan historis. Perakiraan kebijakan, baik yang dibuat dalam bentuk ekstrapolasi, prediksi, atau penilaian ahli, digunakan untuk memperkirakan 3 jenis keadaan masyarakat di masa depan. Yang pertama, kemungkinan masa depan adalah keadaan masyarakat di masa depan yang mungkin terjadi, yang dibedakan dari keadaan masyarakat yang pada akhirnya memang terjadi. Yang kedua, masa depan yang masuk akal adalah masa depan yang berdasarkan bukti atau teori diyakini akan terjadi jika pembuat kebijakan tidak melakukan intervensi untuk mengarahkan kembali jalannya peristiwa. Dan yang ketiga, masa depan normatif adalah masa depan masyarakat yang konsisten dengan nilai-nilai masa depan. Yang kedua, saya akan menjelaskan teori materi tentang pendekatan peramalan. Tujuan perkiraan yaitu ada 4. Yang pertama, memperkirakan dampak dari kebijakan yang ada. Yang kedua, memperkirakan dampak dari kebijakan baru. Yang ketiga, memperkirakan isi kebijakan baru. Dan yang keempat, memprediksi perilaku pemangku kepentingan kebijakan. Dasar dari perkiraan adalah serangkaian asumsi atau data yang digunakan untuk memperkirakan konsekuensi dari kebijakan yang ada atau yang baru. Isi dari kebijakan baru atau perilaku para pemangku kepentingan. Yang satu yaitu ekstrapolasi tren, adalah perluasan tren masa depan yang diamati di masa lalu. Yang kedua ada teori. Asumsi teoritis adalah hukum dan proposisi yang terstruktur secara sistematis dan dapat diuji secara empiris yang membuat prediksi tentang terjadinya suatu peristiwa berdasarkan peristiwa lain. Dan yang ketiga, penilaian ahli. Penilaian berdasarkan informasi mengacu pada pengetahuan berdasarkan pengalaman dan wawasan para ahli. Ada 3 pendekatan peramalan. Yang pertama, peramalan ekstrapolatif. Metode peramalan ekstrapolatif menghasilkan perkiraan keadaan masyarakat di masa depan berdasarkan data masa lalu, saat ini, dan sejarah. Peramalan ekstrapolatif bertumpu pada 3 asumsi, yaitu ketekunan, keteraturan, dan reliabilitas dan validitas. Dasar dari pendekatan ini adalah ekstrapolasi tren. Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah analisis deret waktu klasik, estimasi tren linear, pembobotan eksponensial, transformasi data, dan metodologi bencana. Yang kedua ada pendekatan peramalan teoritis. Metode peramalan teoritis membantu analis membuat prediksi keadaan masyarakat di masa depan berdasarkan proposisi teoritis secara data terkini dan historis. Dasar yang digunakan pada pendekatan ini adalah hukum teoritis dan proposisi. Metode yang digunakan adalah pemetaan teori, pemodelan kausal, analisis regresi, estimasi titik dan interval, dan analisis korelasional.
Dan yang ketiga yaitu peramalan yang menghakimi. Peramalan yang menghakimi berupaya untuk memperoleh dan mensintesis penilaian yang terinformasi dari para ahli dan orang yang berpengetahuan lainnya. Dasar dari pendekatan ini adalah penilaian ahli dan metode yang digunakan yaitu Delphi Klasik, kebijakan Delphi, analisis dampak silang, dan peramalan kelayakan. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.